Halo, kaum-kaum pencari cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, bahwa kali ini gua kebagian untuk ngebahas si Anchor Soundcore Liberty. Barangnya ada di Ting. Ini dia barangnya. Bisa sulap kan, bro? Enggak sih, enggak sulap, itu ditaruh tadi, post doang. Nah, kalau selama ini kita taunya si Anchor itu adalah pembuat power bank. Terus kayak kabel-kabelan, terus kayak colokan, yang punya gitu-gitulah. Dia ternyata nggak mau kalah. Bikin juga TWS yang masih mirip dengan power bank. Ini gue bingung nih sebenarnya. Ini Anchor mau bikin powerbank apa mau bikin TWS? Karena si TWS-nya juga mirip banget sama powerbank-nya, yaitu kemampuan baterainya yang luar biasa. Daripada bingung, kita langsung aja ke videonya. Kita beli si Soundcore Liberty ini dengan harga 339.000 di toko ijo. Bukan official store sih, tapi let's say itu toko terpercaya. Dan Anchor Soundcore Liberty ini gue ngerasain adalah TWS budget paling niat nih boxnya. Boxnya tuh paling mewah di jajaran TWS-TWS budget yang pernah kita review. Ini bener sih, si Anchor nih memang gak ada obatnya kalau masalah beginian. Tapi dalam boxnya ada apa aja? Jelas, ada charging case-nya. Kemudian kalian juga mendapatkan sepasang earbuds-nya. Terus juga ada kabel micro USB. Kemudian ada 2 pasang ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan ada 3 pasang earphone atau mereka sih nyebutnya earwings. Dan yang pasti manual book, user guide, dan table specification-nya. Dan jangan khawatir, dia juga sudah ada garansinya. Ketika baru datang, gue surprise ya melihat bentuknya yang gede gini, bulky. Sebenarnya sih gue suka sama yang gede-gede. Tunggu, tolong ya jangan mikir yang aneh-aneh. Ini lagi bulan puasa. Gue lagi ngomongin TWS. Ya, bentuknya gede banget. Gue agak kurang suka sih, karena jadi susah untuk dikantongin sebenarnya. Tapi bukan tanpa sebab. Itu karena baterainya yang gede banget. Nanti kita bahas di belakang. Untuk built-in quality-nya sendiri, dia tuh sebenarnya gue bisa bilang kokoh. Magnetnya kuat, dia berbahan plastik. Cuman yang disayangkan di bagian tutupnya itu masih ada goyang-goyang. Cuman, kalau misalnya kalian shaking nih kayak gini, udah gak ada suara cuy. Yang pastinya, berarti dia solid banget. Ini nilai plus sih, mengingat kehitung sama jari lah. TWS-TWS budget yang bentuknya kokoh. Untuk ditutupnya sendiri, kerennya itu dia ada kayak penahan pegas gitu. Jadi dia tidak membiarkan si tutupnya untuk tertutup. Tuh, dia masih bisa nahan buat kebuka. Dan itu keren menurut gua. Jadi kita gampang banget ngoperasiin tanpa takut harus ketutup secara otomatis ketika kita mau ngambil si earbuds-nya. Untuk bobotnya, nggak usah ditanya. Sudah pasti ini berbobot, baik itu case-nya maupun earbuds-nya. Karena ya bentuknya gembrot-gembrot gitu. Untuk fittingnya sendiri sebenarnya lumayan enak sih si earbuds-nya ya. Tapi karena bentuknya yang bulky itu, bentuknya yang gede banget, itu tuh jadi kayak nih ya, dia tuh gede banget bentuknya. Jadi kalau misalnya kalian pakai, itu tuh kayak neken ke kuping telinga kalian, sebenarnya nggak jadi bikin ganggu banget. Tapi kalau misalnya gua rasain sih setelah gua pakai lama itu jadi agak pegel karena menekan tulang telinga kalian. Cuman dia bisa dibilang dia steady. Meskipun gua nggak ngejamin kalau misalnya dipakai jogging dia bakalan tetap ada di telinga kalian. Tapi jangan khawatir, dia kan dapat earwings-nya itu dan gua tes dia memang udah enak sih dipakai. Jadi lebih stay di telinga kalian meskipun kalian ajrut-ajrutan. Untuk desainnya sih ini cakep banget. Di case-nya itu ada logo Soundcore. Logonya tuh kayak tangga nada gitu dengan finishing glossy, sedangkan di sisa bodinya ini doff. Jadi kelihatan banget sih logonya. Di bagian depannya itu ada lampu indikator, jumlahnya ada 3 ya. Kalau misalnya lampunya ada 1 itu 30%. Kalau 2 itu 70%. Kalau 3 ya 100%. Sementara slot chargingnya itu ada di sebelah kanan. Slot chargingnya dia menggunakan micro USB. Ya, zaman gini masih pakai micro USB ya. Ya, namanya juga budget. Tapi
Kerennya dia itu ditutupin sama karet. Jadi nggak ngeblong kayak TWS-TWS biasanya. Untuk earbuds-nya, dia itu ada bagian karet di sisi dalamnya. Disebutnya sih silicon jacket. Cuman sayangnya karena karet beginian jadi gampang kotor kalau menurut gua. Tapi yang jelas si silicon jacket ini bikin tambah ngegrip di telinga kita. Terus juga dia tuh glossy di bagian luarnya. Terus untuk speakernya sendiri, di masing-masing earbuds-nya itu finishingnya gold. Keren aja menurut gua. Stand out gitu bro. Mencolok broy, mencolok. Oh iya, ini konektor earbuds-nya lumayan gede sih kalau kata gua. Nggak kayak TWS-TWS biasanya ya. Terus di bagian sisinya ada button yang ada logo Soundcore-nya juga. Juga LED indikator di samping-sampingnya. Chipsetnya dia, gua nggak nemuin dia pakai chipset apaan, tapi kodeknya hanya AAC dan SBC dengan Bluetooth 5.0. Ya, well oke sih. Dengan TWS harga 300 ribuan, gue juga nggak bisa minta banyak untuk kodeknya ya. Dengan Bluetooth 5.0-nya tadi, dia diklaim 10 meter seperti biasa, no obstacle. Dan gua tes di rumah, ya, kehalangan tembok udah lumayan hilang-hilang. Tapi yang kerennya, dia itu koneksinya stabil banget. Gua nggak pernah ngalamin tuh putus-putus antara koneksi yang kiri dengan yang kanan. Cuman masalahnya dia itu masih terkesan master slave. Jadi masternya itu yang di sebelah kanan. Jadi dibilangnya tuh dia masih kayak setengah single use. Yang bisa dipakai single use itu cuma yang kanan. Kalau yang kiri itu nggak bisa. Agak disayangkan sih. Sementara saingan yang lain di harga segini sudah bisa dipakai yang kanan maupun yang kiri. Si Anker Soundcore Liberty ini, dia sudah IPX5. Dan IP ratingnya itu nggak cuma di earbuds-nya doang. Tapi di case-nya juga yang punya IP rating IPX3. Jarang banget nih TWS yang punya IP rating di keduanya, baik earbuds maupun case-nya. Apalagi ini TWS budget. Untuk baterainya, nah ini dia yang bikin si Soundcore Liberty ini gokil menurut gua. Ya, sebagai produsen power bank, juaranya di situ memang ya si Anker ini. Di setiap earbuds-nya, itu diklaim bisa menemani kalian mendengarkan musik selama 8 jam. Dan gua tes, korting dikit sih. Habis di 7,5 jaman lah dengan volume 50-60%, bahkan sampai 70%. Karena dia tingkat volumenya itu agak kecil, jadi gua kalau ngedengerin lagu harus digedein. Tapi tunggu dulu, itu baru dari earbuds-nya, belum dari case-nya. Case-nya sendiri, dia punya baterai 2600 mAh yang punya 100 jam playtime. Beuh, mamam tuh 100 jam. Ini sih udah kayak saingannya Soundpeak True Shift 2 sih ingat gua, yang punya 3000 mAh baterainya. Cocok banget buat kalian yang males ngecas, yang suka ngebolang, yang suka traveling, dan buat kaum-kaum yang suka lupa ngecas TWS-nya. Sama TWS lupa, kenangan enggak. Nah, Ya namanya juga kenangan ya. Hanya untuk dikenang, tapi bukan untuk diulang. Dan kerennya, nggak cukup sampai di situ. Dia itu di earbuds-nya kayak ada sistem fast charging gitu. Jadi ada teknologinya yang memungkinkan. Gua tes nih ya, dia itu ngecas selama baru 15 menit. Tapi dia udah punya playtime sampai 2 jam. Kan gila. Kayak gini tuh, apa ya, si Anker Soundcore Liberty ini sukses membuat TWS-TWS budget lainnya malah terlihat jadi mahal. Sedangkan untuk charging regulernya, earbuds-nya itu butuh waktu 1,5 jam. Dan case-nya sekitar 2 jam. Salah. 3 jam maksud gue. Ya wajar ya, karena soketnya juga masih micro USB. Dan baterainya gede. Untuk pairingnya gampang banget. Seperti biasa, tinggal keluarin earbuds dari case-nya, kemudian nyalain Bluetooth di smartphone kalian, tinggal search aja, dan connect deh. Untuk kontrolnya, dia menggunakan button. 1 kali klik itu untuk play, pause, menerima, dan mengakhiri panggilan. 2 kali klik untuk voice assistant, hold 1 detik itu untuk next, previous, dan menolak panggilan. Untuk kontrolnya dia, itu kurang di volume control, karena dia belum bisa ngatur naik turunin volume dari si earbuds-nya. Gua sih agak kurang suka, tapi ya balik lagi. Gua nggak bisa banyak protes dengan harganya 300 ribuan.
Tapi by the way, dengan seperti itu pun gue seneng sih, karena tombolnya dia bener-bener responsif. Gue nggak pernah mengalami kesalahan komen ketika gue menggunakan. Dia tuh bisa dibilang bener-bener apa ya, kayak clicky dan bener-bener intuitif gitu. Jadi misalnya kalian menggunakan tuh enak aja. Oke. Untuk mic-nya gimana nih? Dia sih udah dibekali dengan 4 mic stereo di sebelah kanannya. Meskipun dia belum dibekali fitur kayak CVC atau ENC. Tapi biar lebih jelas, kita tes aja. Oke, sekarang kalian langsung mendengarkan suara dari mic-nya si Anker Soundcore Liberty. Seperti apa suaranya? By the way, ini masih di kondisi yang sepi ya. Dan kita tes. Mic-nya itu ada yang di sebelah kanan memang. Kalian bisa dengar sendiri kan seperti apa? Sekarang kita coba deh ke kondisi yang kira-kira misalnya kayak kita lagi di pinggir jalan. Jadi ada suara ambient get noise gitu dari luar. Nah ini suara ambientnya udah gue nyarain ya. Jadi ada suara kayak klakson, terus ada mobil, motor lewat kayak gitu. Gimana nih kira-kira suara gue masih jelas nggak kedengeran? Atau malah kehalangin sama suara ambientnya? Nah suara klakson motor tuh, tin 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 tin. Gimana nih menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, seperti yang udah teman-teman denger dia barusan. Kalau menurut gua mic-nya tergolong bagus sih. Meskipun dia sedikit masih kayak agak robotik gitu, tapi dia sudah clear dan jelas banget kalau misalnya kalian pakai untuk teleponan atau meeting online. Cuman sayangnya ketika dipakein ambient noise itu dia sama sekali nggak bisa nahan. Iyalah, dia kan nggak punya fitur untuk menahan ambient ya, suara noise dari luar. Jadi lebih baik pakai mic-nya di dalam ruangan. Dan udah oke sih menurut gua. Kalau untuk latensinya gimana bang? Nah, ini kan bukan TWS gaming ya. Jadi menurut gua wajar kalau misalnya ada delay segala macem. Dan gua memang tidak rekomen buat temen-temen yang pengen pakai TWS ini untuk main game. Tapi kalau misalnya buat kayak nonton YouTube, streaming, Netflix, itu sih menurut gua delaynya udah tipis. Tapi kalau masih penasaran, cek it out. Kita tes pakai main game. Dengan driver 5,6 Graphene driver, suaranya sih mending kalian dengerin dulu deh sound sampelnya. Buat gue sih, si Soundcore Liberty ini udah lumayan clear ya. Meskipun kalau misalnya kita tilik-tilik lagi, itu masih kayak ada apa ya, jarak gitu. Kerasanya tuh ada jarak antara telinga dengan suaranya. Ya memang sih nggak bisa dibilang mendem, tapi dia justru bikin kayak soundstage-nya agak lebih luas. Lumayan juga nih Anchor ngetunnya, boleh juga loh. Untuk low-nya sendiri, buat gua sih agak kurang. Dia sebenarnya bass-nya bulat, tapi kurang nampar, kurang tebal kalau menurut gua. Apalagi untuk sub bass-nya, kayak rumbling gitu, itu tuh kurang banget. Nggak terlalu kerasa gimana banget kalau misalnya menurut gua. Tapi di mid-nya itu udah clear menurut gua. Meskipun gua nggak bisa bilang se-clear itu, tapi lumayan lah, mengingat dia kan budget nih ya. Itu udah lumayan bikin ya gua terlena dengan suara vokal baik cowok maupun cewek, kemudian instrumennya itu jelas banget terdengar. Dan mid-nya sendiri itu nggak ada kayak gaung yang akhirnya bisa mempersempit soundstage-nya, buat gue sih nggak ada. Nah, di high-nya sendiri,
Gue ngerasain dia agak kurang ngecering sih sebenarnya. Tapi ya oke lah, seenggaknya dia nggak nusuk ketika kalian pakai di volume yang tinggi. Udah lumayan oke. Dan untuk lagu-lagu yang instrumennya padat, yang instrumennya banyak, menurut gua dia sudah bagus banget, sudah baik memisahkan instrumennya. Gua bisa ngerasain gitu, nggak kayak TWS budget yang masih tumpang tindih. Jadi Anchor sukses bikin gua jatuh cinta. Well, kesimpulannya, Anchor Soundcore Liberty buat kalian para penyuka bass, gua sih nggak rekomen ya dia untuk kalian. Itu nggak cocok. Ini tuh lebih kayak ke balance. Tapi overall, dari fiturnya, dari baterainya, dari experience unboxing kalian, kemudian dari suara yang menurut gua sih oke sih, di balance ya, nggak ke bass. Itu tuh jadi satu nilai plus sendiri yang membuat kualitasnya itu lebih mahal daripada harganya. Dan sukses bikin TWS lain yang budget nih terlihat lebih mahal daripada si Soundcore Liberty ini. Mantep punya. Jadi, gue bisa rekomendasiin ini ke kalian. Beneran. Gue nggak di-endorse, tapi karena memang Anchor ini keren, nih, Anchor Soundcore Liberty. Worth banget buat kalian beli. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang lengkap. Kalau ada bahasa yang salah juga kita minta maaf. Kalau misalnya tidak keberatan dan suka dengan konten-konten seperti ini, bisa banget nih subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat bikin videonya. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.